Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan dan keyakinan kami, bahwa kasih setiamu selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikanmu, karena Engkau Allah yang selalu ada setia menolong dan memampukan kami. Sehingga ketika kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya oleh karena kasih, penyertaan dan pertolongan, serta anugerah-Mu yang sempurna. Karena itu Bapa, selain kami rindu untuk memuji memuliakan Tuhan, kami juga rindu pada saat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan akan sungguh-sungguh merema di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui kehidupan kami pun nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami semuanya, dan kami percayakan semuanya dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari, bahkan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa karena kasih penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Dan pada saat ini pun ketika kita ada hadir di tempat ini, kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan tetap menolong kita meskipun manusia selalu menuntut. Tuhan tetap menolong kita meskipun manusia itu selalu banyak tuntutan, betul? Banyak sekali tuntutannya manusia, minta A, B, C dan segala macam. Tapi ya luar biasanya Tuhan, kasihnya, penyertaannya selalu memberikan jawaban yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita mau belajar bagaimana sikap dan kehidupan seharusnya dari setiap orang percaya di dalam dia menjalani kehidupan ini, supaya semakin hari semakin lebih baik, ya. Karena kehidupan orang kekristenan ketika dia jadi Kristen, belum tentu langsung dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Belum tentu orang yang beragama Kristen tapi sudah langsung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kita mau belajar dari sejarah kehidupan umat Israel untuk kita kerjakan pada saat ini. Ya, sebagai dasar kita pada saat ini, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan silahkan Bapak Ibu saudara-saudari menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah engkau bertengkar dengan aku? Mengapakah engkau mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air. Di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu
dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Jadi dari pembacaan firman Tuhan ini kita kembali mau belajar bagaimana Tuhan tetap menolong meskipun banyak tuntutan dari manusia. Sama seperti kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran ini, dari pasal yang ke-15 sampai dengan pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-15, bagaimana pimpinan Tuhan terhadap umat Israel untuk membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dimulai dari bagaimana Tuhan mengutus Musa. Kemudian dari Musa Tuhan juga menunjukkan 10 tulah untuk menunjukkan bagaimana keperkasaan Tuhan kepada umat Israel yang memimpin mereka, sehingga akhirnya mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, tetapi bagaimana ketika mereka mau menyeberangi Laut Nosom, dan ternyata keadaan itu membuat mereka terjebak. Bahkan pada saat mereka mau menyeberangi laut, apa yang mereka katakan kepada Musa? Apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami untuk mati di padang gurun? Tuhan tunjukkan penyertaannya melalui terbelahlah laut Kolosom atau laut merah yang dikenal. Luar biasa. Adakah orang yang bisa membelah laut? Kalau membelah gunung bisa, karena sekarang jalan tol membelah gunung, betul? Tapi kalau membelah laut, adakah orang yang bisa? Enggak. Secanggih-canggihnya alat manusia tidak akan pernah bisa membelah lautan. Tapi Tuhan bekerja membuat laut itu terbelah, memimpin umat Israel sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut. Dan pada pasal yang ke-15 kita lihat bagaimana umat Israel bersyukur dengan luar biasa karena telah membebaskan umat Israel dari kejaran tentara Firaun. Tapi di pasal itu juga, kalau kita baca di ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan yang selanjutnya, itu dikatakan bagaimana mereka juga mulai bersungut-sungut. Karena apa? Mereka haus, mereka ingin minum, tetapi airnya pahit. Kemudian Tuhan tunjukkan, ambil sebatang kayu, lemparkan, sehingga mereka bisa minum. Dari air yang tadinya pahit tidak bisa diminum, dengan kuasa Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan air itu menjadi manis. Mungkin lebih manis daripada Le Mineral. Ya, karena iklannya Le Mineral bilang airnya manis. Alkitab menjelaskan. Pasal selanjutnya mereka mulai berjalan lagi di pasal yang ke-16. Mereka menemukan yang namanya Elim. Nah, mungkin itu juga yang dipakai oleh Pak Henry, pakai nama toko, makanya Elim Jaya. Kata Elim, di mana ada air 12 sumur dan ada pohon kurma, sehingga mereka berkemah di sana dengan melihat segala kebaikan Tuhan. Tuhan tuntun mereka tahap demi tahap sehingga mereka bisa sampai di tempat itu. Dan di pasal yang 17 yang kita baca, Tuhan suruh mereka, ayo jalan lagi. Tapi dalam perjalanan mereka mulai muncul rasa kehausan. Ketika rasa haus ada yang kurang, mulai bersungut-sungut. Mulai bertengkar dengan Musa. Musa, apakah engkau ini mau bawa kami mati di sini?
Mereka lupa akan segala penyertaan Tuhan. Dan inilah yang kita mau pelajari. Umat Israel banyak sekali kegagalan meskipun mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk tidak jadi sama seperti umat Israel yang hidupnya sering mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan, menuntut dan menuntut, padahal penyertaan Tuhan selalu sempurna. Karena itu, apa penyebabnya orang menuntut? Saya katakan adanya faktor atau bagian yang tidak terpenuhi atau tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul? Kalau ada yang tidak tercapai di perusahaan, pasti bosnya akan menuntut. Atau sama seperti tadi, nggak usah di dalam perusahaan. Ketika mereka umat Israel di dalam perjalanannya mulai kehausan, mereka mulai bertanya-tanya, mana penyertaan Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana perlindungan Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi penyebab kenapa orang sering menuntut. Karena apa? Ada bagian yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu manusiawi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar untuk kita menuntut? Apakah kita memiliki hak? Kalau di perusahaan, ketika di dalam sebuah kegiatan pasti ada target yang ingin dicapai. Sehingga dari target itu setiap pegawai-pegawainya akan dituntut untuk harus bisa mencapai. Ketika bisa mencapai, maka ada bagian yang akan mereka peroleh. Betul? Kalau yang di perusahaan. Kalau di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita berbicara dasar kita menuntut, apakah kita punya hak menuntut kepada Tuhan? Ini yang kita harus pelajari dan pahami sebagai orang percaya. Ketika ada hak, maka juga ada kewajiban. Karena hak tidak akan lepas dari yang namanya kewajiban, betul? Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban kita. Kita dituntut untuk kerjakan itu, maka kita juga pasti akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Makanya saya katakan, apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita sehingga kita menuntut? Umat Israel lebih banyak menuntut daripada melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kalau kita lihat sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ditulah yang ke-10 sebelum Paskah pertama dilakukan, Tuhan sudah tetapkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban. Bahkan sesudah itu mereka keluar dari tanah Mesir, melihat tadi laut terbelah, Tuhan ubahkan air yang di Mara itu yang dari pahit menjadi manis. Semua penyertaan Tuhan luar biasa, tapi baru masalah muncul sedikit, umat Israel sudah mulai menuntut, menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa. Ini menjadi sebuah kegagalan bagi umat Israel pada waktu itu. Dan ini pun juga yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita menuntut kepada Tuhan, sudahkah kita melakukan yang namanya kewajiban kita sebagai orang-orang percaya? Jangan sampai kita hanya menuntut. Makanya saya katakan, sudahkah kita melakukan kewajiban kita? Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan dengan tegas katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ada yang dituntut daripada Tuhan kepada setiap umatnya untuk dilakukan dengan setia dan melakukan peraturan serta perintahnya. Perintahnya itu sebenarnya tidaklah sulit. Cuma dituntut untuk setia kerjakan.
kan. Makanya saya katakan ketika kita katakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, artinya saya mau mempercayakan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Amin. Karena manusia memiliki keterbatasan. Sehingga dari keterbatasan itulah yang manusia bilang, saya ini terbatas dan Tuhan luar biasa. Karena itu ketika saya tahu Tuhan saya Tuhan yang luar biasa, maka saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Makanya kita katakan Tuhan itu juru selamat. Karena dialah yang menyelamatkan kita dari setiap persoalan yang kita alami. Tuhan yang memimpin kita untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan akan mengecewakan kita? Kalau kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, apakah Tuhan akan mengecewakan kita? Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Makanya saya katakan, dari pembelajaran ini kita harus pahami posisi kita, sehingga siapakah kita sehingga kita menuntut Tuhan. Tapi meskipun manusia sering menuntut Tuhan, tapi Tuhan tetap menolong. Luar biasa kan Tuhan kita? Baik sekali dia. Tapi kita mau belajar, jangan hanya menjadi pribadi-pribadi yang menuntut. Tapi belajarlah jadi pribadi-pribadi yang kerjakan ketetapan Tuhan dengan setia. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Karena apa? Tuhan menunjukkan pemeliharaannya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti tadi, ketika ada muncul masalah, entah di Rama, entah itu di Masa dan Meriba, pertolongan Tuhan aneh nggak secara manusia? Aneh. Air yang pahit secara nalarnya paling enggak, udahlah kalau pada masa sekarang mungkin masih bisa dikasih zat kimia. Tapi Tuhan suruh lemparkan sebatang kayu. Sebatang kayu. Nalarnya dilemparin kayu malahan bikin kotor. Tapi dengan sarana yang Tuhan perintahkan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian di tempat di Masa dan Meriba, ketika tidak ada air, tidak ada sumber air yang jelas. Kalau tadi ada sumur, ada tempat yang mereka bisa pakai, tapi sekarang di Masa dan Meriba tidak ada sumber mata air. Tuhan perintahkan apa? Pukul batu itu. Kayu dengan yang namanya batu, mana lebih kuat? Batu. Batu dipukul sama kayu, sekeras-kerasnya kayu dipukul, belum tentu akan bisa mengeluarkan air, betul? Belum tentu bisa buat batu itu pecah. Tetapi atas perintah Tuhan, atas ketetapan Tuhan, batu yang dipukul keluar air. Tidak masuk di akal manusia. Tetapi dari ketaatan pertolongan Tuhan, semuanya terjadi. Dan akhirnya selesai tidak masalahnya umat mereka Israel pada waktu itu berbicara soal kehausan. Selesai. Tapi di situ menjadi sebuah kegagalan umat Israel. Karena di ayat yang ke-7 tadi dikatakan apa? Ayat yang ke-7 dengan jelas, demikianlah tempat itu, Masa dan Meriba diberikan namanya, oleh karena orang Israel bertengkar
Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Meragukan Tuhan. Dan ini sering menjadi kegagalan manusia. Meragukan Tuhan. Tuhan, mampukah Engkau menolong saya? Tuhan selalu mampu, manusia yang sering meragukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kita, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tidak usah kita suruh-suruh Tuhan, Tuhan pasti akan kerjakan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasanya Tuhan kita. Dia selalu sabar terhadap kita. Dia selalu tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dia selalu sabar dan sabar. Karena itu ketika kita berbicara, Tuhan tetap menolong meski manusia banyak menuntut. Sama seperti tadi saya gambarkan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dari pasal per pasal. Dari umat Israel dipimpin, kemudian dari setiap tulah, kemudian bagaimana Tuhan memimpin melewati Laut Kolosom. Tapi disinilah yang menjadi insidental tadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8 dan ke-7 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Saya mau tanya sama kita, berapa banyak masalah yang kita dulu pernah anggap saya tidak mampu lewati, saat ini ternyata sudah banyak persoalan yang sudah kita lalui, betul? Saya katakan itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya kembali karena pertolongan Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi keperluan kita, dan Dia selalu menolong. Tapi kita mau dibawa, jangan untuk keraskan hati. Jangan paksakan apa yang menjadi keinginan kita untuk kita Tuhan kerjakan. Yang sering terjadi, manusia menuntut karena tadi konsepnya Tuhan saya mau ini, Tuhan harus kerjakan. Betul? Sehingga apa yang menjadi doa kita harusnya itu juga yang menjadi jawaban. Tapi saya mau katakan, dalam segala keadaan, seandainya apa yang menjadi doa kita tidak terjawab sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan inilah yang harusnya kita pahami sebagai orang-orang percaya. Sadari posisi kita. Makanya saya katakan kalau kita mau melihat tadi di pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, arti kata masa itu berarti ujian atau mereka menguji atau mencobai Allah. Itu artinya. Jadi tempat itu sebenarnya belum ada namanya sebelum kasus dari kejadian umat Israel meragukan dan bertengkar. Kalau penulis itu menuliskan sejarah, sudah ada namanya.
Tetapi sebenarnya tempat itu belum ada nama sebelum kasus dari kejadian itu. Makanya arti kata masa itu adalah ujian atau mereka menguji atau mencobai Allah. Dan Meriba itu berarti pertengkaran atau perselisihan. Karena tadi di masa dan di Meriba mereka meragukan Tuhan dan mereka juga bertengkar. Belajar dari umat Israel, jangan kerjakan sama seperti mereka. Tetapi harusnya dari pengalaman umat Israel kita tidak menuntut Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan izinkan untuk setiap kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Betul? Tuhan izinkan loh. Kita yang sebenarnya tidak ada hak menuntut Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Silahkan nyatakan apa yang menjadi keinginanmu. Nyatakan. Hanya sekedar menyatakan. Makanya kita boleh berdoa apa saja. Tapi soal jawaban harus kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika tadi doa kita tidak terjadi sesuai dengan keinginan atau kehendak kita, maka jangan menuntut. Karena kalau kita terus menuntut, akhirnya membawa kita kepada kekecewaan. Berapa banyak orang kecewa kepada Tuhan hanya karena doanya tidak terjawab sesuai dengan keinginannya. Cuma gara-gara Tuhan saya mau ini Tuhan. Kok Tuhan tidak kerjakan sesuai dengan keinginan saya? Kita mau belajar dari kisah umat Israel. Tuhan saya mau ini Tuhan. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sama seperti teladan Tuhan Yesus. Itulah yang kita mau kerjakan. Oleh sebab itu, seperti di masa dan di Meriba, saya mau katakan, memang pada umumnya manusia suka menuntut bahkan kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita terus ikuti keinginan kita. Sebab disinilah letak kepercayaan sebenarnya kita diuji. Ketika kita meyakini Tuhan memberi yang terbaik, maka meskipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, kita belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Karena itu sebagai aplikasi atau penerapan bagi kita. Yang pertama, jangan hanya menuntut, tetapi kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan yang kedua, belajarlah untuk bersyukur atas segala yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa mengerti bahwa kebaikan Tuhan selalu melampaui apa yang kita pikirkan. Ada sebuah ilustrasi sederhana yang terakhir saya mau sampaikan. Sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang menaiki mobil Mercy yang bagus dan model terbaru. Tapi pada hari itu dia duduk di mobil itu dengan supirnya, dia bilang begini, "Wah, saya merasa tidak seberuntung teman saya." Kemudian supirnya itu bilang begini, "Kenapa Pak? Bukannya Anda sudah punya mobil Mercy keluaran terbaru dan ini sangat-sangat mahal." "Wah, saya masih merasa kurang. Karena apa? Teman saya ini loh, dia baru saja membeli jet pribadi." Wih, yang satu punya mobil Mercy luar biasa, temennya punya jet pribadi dan itu baru. Tapi tidak lama kemudian datang seorang pemuda. Dia ketok jendelanya, "Permisi Pak, ini mobil Mercy yang terbaru ya dengan seri ini. "Ya, kenapa?" "Wah, Anda luar biasa. Seandainya saya seperti Bapak punya mobil ini, saya menjadi orang yang paling beruntung." Orang itu tersenyum dan akhirnya bilang, "Ya." Kemudian pemuda yang tadi mengetuk itu dia bilang, "Permisi Pak, kalau gitu saya maaf mengganggu, saya mau pergi." Kemudian dia datang melihat mobilnya yang tadi.
karena dia hanya punya mobil Jazz. Beda ya levelnya ya mungkin ya, Mercy dan Honda Jazz gitu. Wah, mobil jelek. Kemudian lewat seorang ibu dengan sepedanya. Kenapa Anda menendangi mobil Anda? Apakah mobil Anda rusak? Dia bilang, enggak, cuma saya merasa sial karena punya mobil ini. Ibu itu bilang sederhana, Anda merasa sial dengan mobil yang Anda miliki? Saya setiap hari hanya menggunakan sepeda. Dan saya sudah merasa beruntung meskipun hanya memiliki sepeda. Tapi Anda punya mobil yang luar biasa dan Anda bisa gunakan dengan baik. Tidak harus kepanasan, tidak harus kehujanan ketika hujan. Tapi Anda bilang Anda kurang beruntung. Dari situ pemuda-pemuda tadi belajar bersyukur dari apa yang mereka miliki. Karena sebenarnya tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk bisa memiliki. Jadi apa yang kita miliki saat ini, belajarlah untuk bersyukur. Dan jangan hanya menuntut tetapi belajar. Tadi, terima dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita.